Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini saya juga akan kembali menjelaskan tentang kalimat topik. Ada juga sih yang nanya ke saya, ini kenapa terlalu serius membahas kalimat topik? Apa pentingnya kalimat topik itu? Saya akan bahas di sore hari ini. Baik, kita tahu bahwa sebuah paragraf yang baik itu terdiri dari kalimat topik, beberapa kalimat pendukung, supporting sentences, dan kalimat konklusi, walaupun kadang itu optional. Nah, kalimat topik yang baik ini akan menentukan atau menjamin bisa kita kembangkan penulisan kalimat pendukung yang baik. Begini, kita lihat dulu kalimat topik itu terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama adalah topik apa yang akan kita tuliskan, dan yang kedua adalah controlling ideas. Jadi seperti variabel ya di dalam sebuah subjek. Jadi controlling ideas itu adalah variabel yang akan kita menjelaskan tentang topik itu. Nah, jadi kalau salah atau tidak tepat, ini akan susah menjabarkan variabel-variabel itu di kalimat berikutnya atau kalimat pendukung. Kalau dia sebuah essay, maka itu namanya kalimat tesis atau thesis sentence. Apabila salah, maka kita susah menjabarkannya di dalam paragraf-paragraf berikutnya. Coba kita ambil sebuah contoh ya, sebuah contoh yang sederhana. Kita ambil sebuah contoh yang sederhana. Kita pinjam nama majalah Tempo ya. Tempo adalah sebuah majalah. Secara struktur kalimat benar. Dia ada subjek, ada verb ya, dalam hal ini adalah to be, yaitu adalah kalimat nominal, dan ada objeknya, yaitu sebuah majalah. So Tempo is a magazine, so nothing wrong with it. Tetapi bagaimana mengembangkan kalimat itu dalam sebuah paragraf? Ini agak susah. Topiknya benar, dia majalah Tempo. Tetapi ketika kita katakan dia sebuah majalah, is a magazine, apa yang mau kita katakan lagi? Ya, it is a magazine. Dia sebuah majalah. So what? Susah untuk kita kembangkan. Tetapi kalau controlling ideas dari Tempo itu kita tulis dengan baik, Tempo adalah sebuah majalah ya, seperti yang sering dikatakan oleh Tempo, yang enak dibaca dan perlu. Dua controlling ideas itu ini akan mudah dijabarkan di kalimat-kalimat pendukung itu. Kenapa dia enak dibaca, gurih gitu ya. Nah, kenapa perlu? Ya, karena informasi up to date lah segala macam ya. Nah, mudah kan kalau kita bisa menuliskan kalimat topik dengan baik ya. Ya, saya baru saja menuliskan dua ayat Al-Quran, yaitu dari surah Al-Fatihah. Ya, kalau surah Al-Fatihah yang
mengambil bahwa bismillah itu adalah ayat pertama, maka alhamdulillahi rabbil alamin itu adalah ayat kedua. Kalau kita lihat di ayat ini, powerfulnya ayat ini dan ayat-ayat lain di dalam Al-Quran, selalu ada sesuatu yang bisa kita kembangkan, bisa ditafsirkan oleh para mufassirin. Misalnya alhamdulillahi, jadi segala puji bagi Allah. Kalau sampai di situ, Allah yang mana? Allah siapa? Allah yang seperti apa? Gitu. Ada sambungannya karena itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, jadi Tuhan, ya, Allah itu Tuhan yang memiliki alam, ya, alam. Jadi biasanya di ayat berikut juga ditambah lagi, apalagi Tuhan yang Maha Pengasih dan yang Maha Penyayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, yang mana lagi? Maliki Yaumiddin, yang penguasa, yang memerintah di hari kemudian. Jadi Allah yang kita tuliskan tadi di atas itu bisa dijabarkan ya di kalimat-kalimat berikutnya di dalam tulisan. Kita bisa, kalau dia seorang mubaligh, dia akan bisa kembangkan itu di dalam ceramah-ceramahnya. Ya. Saya kira juga demikian kalau kita menulis sebuah paragraf. Jika kita gagal dalam menuliskan kalimat topik, maka akan susah untuk kita mengembangkannya. Saya kasih contoh lagi. Ini contohnya, misalnya saya sangat senang berbicara di hadapan adik-adik mahasiswa semua karena 3 alasan. Ya. Apa yang kita bisa kembangkan setelah itu? Alasan, ada 3 alasan, dan itu yang kita kembangkan dan kita dukung. Kenapa kita senang berbicara di depan adik-adik mahasiswa? 3 alasan, dan gak ada 4. Juga gak boleh 2, gak boleh 1. Nah, itu sebabnya kenapa saya katakanlah dalam minggu ini juga dalam program Practice English My Way, saya menekankan itu. Karena hari-hari saya mencek proposal riset mahasiswa S1, S2, S3. Saya juga mereview paper gitu ya. Dan kelemahan-kelemahan yang saya lihat adalah di situ. Jadi mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk mahasiswa terus berlatih untuk membuat atau menuliskan kalimat topik ini. Ya, bisa diambil dari tulisan-tulisan para peneliti-peneliti, penulis-penulis hebat ya yang ada di jurnal. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.